Ya, saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, saudara, dan kita di sini masih bersama dengan Kak Bintang, seorang psikolog klinis. Kita akan masih membahas soal topik kita hari ini, bagaimana untuk berani berkata tidak, atau dengan kata lain berkomunikasi dan juga berperilaku asertif. Wah, Kak Bintang, nih nggak terasa kita udah di segmen 4 nih, Kak. Sudah 3 segmen terlewati, kita dari tadi ngomongin soal nggak enakan ya, soal bilang tidak dan sebagainya. Tapi tadi terakhir juga sudah dibahas kalau memang perilaku asertif itu ada baiknya sejak dini sudah kita mulai terapkan ya Kak ya, baik itu untuk anak-anak, mungkin untuk saudara-saudara di rumah yang sudah punya anak, atau mungkin untuk adik-adik remaja juga, supaya nanti ke depannya itu akan berguna juga untuk kehidupan kita, terutama dalam skill negosiasi juga ini masuk banget ya Kak ya. Nah Kak, tapi kayak Nitya nih misalkan nih, ya anggaplah Nitya minta personal nih secara Kak Bintang. Dalam beberapa hal Nitya merasa, oh ternyata aku kurang asertif nih, karena aku nggak enakan ngomong sama orang gitu. Kita butuh tips nih Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa mengendalikan rasa nggak enakan itu, untuk kemudian kita bisa lebih jujur dengan orang di sekitar kita, untuk menolak begitu beberapa hal-hal yang kita tidak bisa penuhi. Nah, kurang lebih gimana Kak? Dari pengalaman Kakak sendiri deh kalau sama klien gitu Kak. Jadi lebih ke bagaimana sih caranya untuk bisa menerapkan komunikasi asertif seperti itu ya. Nah, yang pertama, ketika kita ingin menyampaikan pikiran atau perasaan yang kita rasakan kepada orang lain, yang kita anggap, oh kayaknya nih saya kurang sejalan sama lawan bicara saya. Kita sebelumnya itu kayak sebaiknya mengetahui tujuan kita menolak itu seperti apa, atau tujuan kita kayak tidak sama nih dengan orang lain, pikiran dan perasaannya itu bagaimana tujuannya. Terus lihat-lihat juga situasi, atau enggak lihat-lihat porsi mana nih kita harus bisa, kita kan harus bisa melihat porsi saya untuk berbicara tuh sebagai bagiannya sebesar apa sih, kayak gitu. Nanti tidak serta-merta ketika kita sudah melakukan komunikasi atau berperilaku asertif, orang tersebut akan menerima kita. Tidak serta-merta seperti itu. Tapi kan di sini kita mencoba untuk mengungkapkan pikiran dan juga perasaan kita, biar orang lain itu tahu. Setidaknya mereka tahu dulu deh, ini yang sebenarnya dirasakan. Seperti itu. Terus yang kedua itu mungkin dikomunikasikannya itu dengan kayak sabar, terus intonasinya sebaiknya tidak meninggi. Jadi dengan lugas, terus kayak datar tapi tegas. Nah, bagaimana itu tegas itu seperti gimana? Jadi kayak tidak, dalam bahasanya tidak mencela-mencela kayak gitu. Tegas tapi tidak ngegas gitu ya. Tegas tapi tidak ngegas. Kan kalau sekarang tuh kayak kamu itu ngegas dibilangnya. Ya, sebaiknya nanti perhatikan intonasi suara. Terus kayak bisa jadi ketika kita mengkomunikasikan ketidaksepahaman kita itu pada saat kepala dingin. Kalau pada saat kepala panas itu mungkin nanti akan melibatkan perasaan yang lalu-lalu diungkit nanti kayak gitu. Jadi topiknya itu aja gitu loh. Misalkan kalau kita tidak sependapat dengan orang lain, ya udah topiknya itu aja tanpa melibatkan yang personalnya dia, atau tanpa kurangilah subjektivitas. Kita harus melihat dari sudut pandang yang objektif. Nah, kayak gitu. Terus kita harus siap juga menerima kritikan dari orang lain. Jangan kita aja yang mau tidak sependapat dengan mereka. Bisa jadi kan orang tersebut juga memiliki alasan kenapa dia tidak sepaham atau tidak sependapat dengan kita. Kita juga harus terbuka terhadap kritikan tersebut. Kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah ketika kita berperilaku asertif, tingkatkanlah kepercayaan diri. Jadi ketika kita menyampaikan suatu alasan itu, jadi orang kayak dalam artian tersihir, oh iya ya benar juga katanya si Bintang itu kayak gini. Kalau misalnya kita gimana ya, katanya kayak gini, katanya kayak gitu. Jadi kan orang nggak yakin juga, tidak yakin dia dengan apa yang kita sampaikan, kayak gitu. Nah, jadi ketika kita menyampaikan sebuah pendapat atau pikiran kita yang tadi itu, sebaiknya tegas, kayak terus lugas, tapi tidak ngegas. Jadi harus perhatikan intonasi suara, perhatikan pada saat kapan kita harus seperti itu, dan lawan bicara kita juga perhatikan. Nanti kalau misalkan
orangnya sebaya nih, misalkan saya sama Nitya sebaya, tapi kan kita juga perlu untuk memikirkan bahwa oh dia posisinya di sini sebagai apa nih. Kita jangan atasan nanti kita gimana nih gini nih, tidak, maaf Bu sebelumnya, atau enggak maaf Pak sebelumnya seperti ini kayak gitu. Jadi dengan tetap memperhatikan sopan santun, kaidah kita untuk berbicara dengan lawan bicara, bagaimana tetap kita menerapkan etika-etika yang baik kayak gitu. Intinya itu ya. Jadi yang kita rasakan juga sampai ke lawan bicara, tapi kita juga tidak mengurangi hak mereka gitu ya. Tapi memang benar ya Kak ya, kalau misalkan untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, untuk jujur dengan diri kita sendiri itu termasuk sulit ya Kak ya. Sulit. Tapi harus dimulai dari sekarang. Sebaiknya dimulai dari sekarang, karena itu juga nanti untuk kita ke depannya. Karena yang bisa menolong diri kita ya kita sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan Nitya nih misalkan menjadi orang, atau enggak si Bintang lagi nih, si Bintang lagi itu menjadi orang yang oh ya sakit sendiri nih Bintang. Siapa yang tahu Bintang itu sakit kecuali dirinya Bintang sendiri. Nah, si Bintang nih harus tahu kayak tadi, belajar menghargai diri sendiri, belajar untuk mengetahui emosi-emosi yang dirasakan diri sendiri. Jadi sebaiknya si Bintang itu mulai belajar untuk bisa berlaku atau bersikap asertif kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita memang harus mulai dari sekarang ya. Kita harus tahu gitu sampai di mana batasan-batasan kita, dan kita harus bisa mengkomunikasikannya. Meskipun itu susah ya Kak Bintang ya. Tapi tadi juga sempat dibahas di segmen 3 kalau memang kita sejak dini juga sudah boleh menerapkan atau memberitahu kepada anak-anak gitu ya, untuk sejak dini berperilaku yang asertif gitu, atau suportif dengan diri sendiri. Nah, itu untuk orang tua gimana nih tipsnya Kak untuk menjadikan perilaku asertif ini sebagai bagian dari parentingnya? Kalau tadi itu mungkin untuk orang dewasa ya, orang yang general semuanya. Kalau ini untuk anak-anak mungkin bahasanya yang lebih berbeda sedikit. Kalau anak-anak itu tipenya dia harus ada anak-anak yang bisa dikasih kayak kamu harus gini. Tetapi sebaiknya diberikan contoh. Jadi jangan tidak hanya orang tua yang bisa memberikan nasihat-nasihat, tapi orang tua juga memberikan contoh. Nah, misalkan pada saat anak lagi melihat kita ngobrol atau ya udah anak tahu bahwa ketika dalam obrolan tersebut si orang tua mengatakan tidak, pasti kan anak nanya, "Mah, kenapa?" Atau enggak, "Ibu, kenapa tadi Ibu bilang tidak ya sama orang yang ini?" "Oh, karena ini loh Nak, gitu. Jadi sejak dini juga anak itu bisa diajarkan bahwa emosi yang dirasakan itu seperti ini. Atau enggak, nanti kalau misalkan kamu boleh kok untuk menolak segala sesuatu yang kamu tidak sukai, atau kamu boleh untuk mengungkapkan pikiran apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan kayak gitu. Tapi juga diajarkan, karena gini loh Nak, tapi tetap diajarkan bahwa kamu harus menghormati orang tua, hormat pada orang yang lebih tua kayak gitu. Tapi tetap juga diajarkan gimana kamu boleh nolak tapi tetap hormat dengan orang tua kayak gitu. Jadi lebih ke cara penyampaiannya gitu ya, kalau anak-anak diberikan contoh. Diberikan contoh langsung. Dan juga nih yang paling sulit adalah ketika kita menolak ajakan teman sendiri. Ini nih Kak. Jadi kalau teman sendiri gimana? Apakah memang sama kita harus mengungkapkan dulu, atau seperti apa Kak kalau misalkan di kehidupan sehari-hari? Apalagi sahabat ya. Apalagi sahabat itu agak betul banget itu. Agak susah. Agak susah dan sulit karena itu udah sahabat banget gitu loh. Masa kita tidak tolong atau masa kita tidak bantu. Tapi balik lagi ke konteks keadaan kita pada saat si sahabat itu minta tolong, memungkinkan nggak kita untuk bantu dia? Balik lagi, kalau misalkan saya bantu, nanti konsekuensinya kayak gimana? Pokoknya ketika kita menerapkan perilaku asertif, kita harus sudah mampu, atau sebaiknya kita itu sudah bisa menerima konsekuensinya, entah itu konsekuensi yang positif atau konsekuensi yang negatif. Bisa jadi misalkan pada saat si sahabat itu minta tolong, sama kita dalam keadaan tidak bisa untuk membantu. Satu konsekuensinya balik lagi tuh ke sahabat, apakah sahabat itu berpikiran subjektif atau objektif.
Kalau objektif dia mungkin bisa memahami, si sahabatku nih nggak bisa bantu karena ini. Kalau yang subjektif, baperan bisa jadi, atau enggak dia lebih melibatkan perasaannya. Aduh, kenapa ya? Aku ada salah apa ya? Kok dia tidak bantu lah, seperti itu. Oke, ya. Dan yang harus kita kesampingkan itu rasa bersalah, yang begitu itu juga kita sudah harus mulai kesampingkan lah ya Kak ya, karena ya itu adalah berkaitan dengan diri kita sendiri dan juga kepentingan hak. Ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari ya Kak ya. Dan terakhir mungkin Kak diinfokan juga ke teman-teman kalau misalkan HIMSI begitu ya juga mengadakan konseling yang gratis gitu Kak. Mungkin nanti Kakak juga bisa langsung di sana. Kalau misalkan konseling seperti itu dalam acara-acara tertentu aja kita ada hal seperti itu ya kayaknya yang setahu saya. Cuma ketika teman-teman atau siapapun mungkin yang membutuhkan layanan profesional, HIMSI itu ada layanan yang siap membantu. Kayak gitu. Nomor di bawah ini ya. Karena memang HIMSI layanan sejiwa itu ya Kak ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini juga menyediakan layanan konseling. Jadi misalkan teman-teman yang ada masalah berhubungan dengan perilaku asertif juga mungkin yang sudah tidak bisa dikontrol, mungkin bisa langsung ke HIMSI. Siapa tahu ketemu langsung dengan Kak Bintang gitu kurang lebih ya Kak ya. Wah, sudah banyak banget ternyata kita sharing hari ini. Kak Bintang terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan karena hari ini di luar sana saudara-saudara di rumah yang selama ini terjebak dengan polemik tidak bisa berkata tidak, jadi lebih terjawab dengan menyaksikan dialog kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Bintang, sukses selalu, semoga sehat selalu dan next kita bisa sharing-sharing lagi di sini. Ya saudara, itu dia tadi ya perbincangan Nitya dengan narasumber kita hari ini, itu ada Kak Bintang, seorang psikolog klinis. Dan hari ini kita sudah selesai membahas topik kita bagaimana untuk berani berkata tidak dan juga menerapkan komunikasi serta berperilaku yang asertif. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada seluruh saudara di rumah, apabila saudara ingin menyaksikan kembali sayaran Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dengan topik-topik dan tema-tema kita yang lain, bisa langsung mengunjungi channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sana ada banyak sekali tema-tema psikologis lain yang sudah kita pernah bahas. Dan Nitya juga ingin mengingatkan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk selalu terapkan pola hidup sehat dan juga patuhi serta laksanakan protokol kesehatan. Om Santi 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 Om.